Hey guys, balik lagi sama gue Johan Gunawan. Pada kesempatan hari ini kita masih mengerjakan biasa layar sampling ya, ngambilin buah-buah Sauvignon Blanc. Dan ini kita kerjanya masih di daerah Sedan, dekat pantai. Ini diperkirakan hari ini cuaca akan hujan sih, tapi nanti siangan gitu loh, bukan sekarang. Tapi anginnya bakalan gede juga gitu loh. Nah, pemandangannya indah banget nih guys ya. Salam kenal sama gue Johan Gunawan. Kalau kalian baru aja joining in, selamat ya kenal. Ini kita kerja di kebun anggur ya, vineyard di Blenheim, South Island, New Zealand. Tapi kita berada di Sedan. Dan kerja hari ini kita ya tadi juga di mention kita tea bag of bunches. Ada two here, my friend. Ini kita pekerjanya guys ya, kayak teaming up gitu loh guys. Jadi dua orang pasangan-pasangan gini. Karena kalau cuma satu orang aja ya mengerjakan ini, cuma ngerjain satu sisi aja gitu, bakalan susah, bakalan banyak ketinggalan. Sedangkan ya kita punya manajer tuh udah wanti-wanti, Johan kalau bisa semua buah yang sudah disediakan itu beansnya gitu ya, ditolong diambilkan semua, di pick semuanya gitulah ya. Jadi kalau cuma satu orang aja gitu ngerjain, pertama bakalan lama, kedua pasti bakal ada aja yang ketinggalan gitu loh. Sedangkan nih pohon agak lumayan tinggi guys. Biasanya kalau pohon anggur gitu kan biasanya dia nggak terlalu kayak tinggi kayak begini kan ya. Ini karena dia nggak hanya misalkan ada 2, 3 atau 4 yang di wrap down. Nah ini mungkin 2 di wrap down, tapi yang lain tuh dia pada ke atas semua gitu loh. Makanya pada tinggi banget gitu guys ya, seperti teman-teman lihat gitu ya. Jadi itu disarankan dari kita punya manajer untuk mengerjakan tuh 2 orang per pohonnya gitu loh ya. Jadi dari awal kita mulai, itu pasangan kita, timnya kita gitu untuk petikin buahnya. Nah ini untungnya tuh kita hand harvest ini nggak semuanya guys, nggak semua pohonnya gitu kayak biasa gitu kan ya. Karena kita cuma mau ngambilkan dia punya samplingnya aja gitu loh. Apa yang sudah disediakan beansnya itu sudah ada rekodnya juga buat mereka gitu. Karena ini nggak semua vineyard ya, karena mungkin dari research facility di sini di Blenheim ya, siapa yang mau pakai mereka gitu, dari para growers gitu ya, mungkin yang big company punya gitu guys ya. Mereka ingin tahu kayak winery-nya gitu bisa menghasilkan berapa banyak buah gitu ya. Misalkan dari awal ya, mereka sudah sediakan berapa row, dan itu misalkannya row itu ada sekitar 110, 120, di bawah 100 kayak 88, 78 atau berapa sekian. Tapi kita nggak mengambil semuanya gitu dari semua pohonnya gitu. dari row-nya gitu. Jadi mungkin dikasih sediakan beansnya gitu di misalkan row pertama gitu kan ya, di bay. Apa yang maksud dengan bay itu kayak biasa dulu yang pernah di-mention guys ya, itu ada 4 pohon atau kadang juga ada 5 pohon, ada 3. Rata-rata tuh semua di sini ada 4 pohon per bay-nya gitu. Jadi dari pos ke pos namanya bay gitu ya, 1 bay, 2 bay, second bay, third bay gitu ya. Nah mereka tuh mungkin di row pertama contohnya aja nih ya, masuk ke bay ke 5, pohon ketiga, atau berikutnya lagi bay ke 10, pohon yang pertama dan pohon ketiga atau pohon keempat gitu, dan so on. Jadi enggak semuanya kita petik semua buahnya guys ya. Jadi kita cuma hanya yang sudah disediakan, dan itu pun juga sudah di pohonnya itu dikasih tag gitu ya, dan ada rekodnya gitu. Jadi mereka tuh bisa tahu misalnya yang tadi itu dibilang di B ini, di row ini, di B berapa, pohon berapa tuh udah ada tagnya gitu loh. Jadi mereka bisa tahu. Jadi sebelum kita mulai, biasanya mereka tuh sediakan dia punya beansnya semua dulu, di layout dulu,
Nah baru ntar sama mereka tuh dikasih kayak stiker gitu loh di samping untuk apa namanya untuk angkatnya gitu. Jadi mereka tuh kasih stiker juga gitu. Jadi mereka tahu gitu ini misalnya dari row berapa, B ke berapa, pohon ke berapa gitu, dari perusahaan apa, yang ada di mana, udah ada semua gitu. Jadi tugas kita tuh hanya untuk hanya untuk dipetikin aja gitu tugasnya kita gitu guys ya. Dan ini kita yang seperti dimention tadi earlier, kita di Blenheim tapi di Sedan gitu loh. Itu sekitar I don't know ke Sedan sendiri aja tuh 25 menitan gitu ya, bisa dari kota sini dari Blenheim. Terus sebelum lagi kita ini mau dekat pantai gitu loh. Jadi sebelum mau arah ke Sedan itu belok kiri terus tuh lempeng lagi gitu. Jadi sekitar 1 jaman lah gitu transport tuh ke sana gitu lah ya. Terus baliknya lagi juga gitu. Jadi nggak dekat juga sih guys, agak lumayan jauh gitu ya. Dan juga diperkirakan hari ini akan hujan gitu. Tapi ya seperti teman-teman lihat kan masih panas gitu kan ya. Di sini mah banyak sering four season in one day. Bisa panas, dingin, terus hujan, terus geledek, terus terang lagi. Aneh kan ya. Jadi anyway, balik lagi untuk kerjaan ini. Jadi kita tuh ya kan pertama di atas gitu kan ya. Terus dia ke bawah juga tuh, sampai di bawah-bawah itu mesti dipetikin semua guys. Jadi di binsnya itu sendiri kita petikin gitu ya. Nah terus nanti sebelum itu kita selalu ada plastic bagnya juga gitu. Mereka kayak biasa pengen ngambil 10 bunches ya. Contoh sampelnya taruh di plastic bag. Terus tengah lama misal kita udah selesai semua nih ya, misalkannya nih ya. Terus dari belakang manajer tuh datang. Dia bawa timbangan juga gitu ya. Pakai troli gitu, karena kan ini kan agak lumayan jauh dan timbangan tuh nggak enteng guys. Mau turun bero apa kayak gitu, salah bawa ember, bawa binsnya, bawa timbangannya gitu ya segala gitu. Agak lumayan berat guys. Jadi pakai troli gitu di derek begitu pakai tangan gitu, terus satu demi satu ada berapa bins. Biasanya sih kalau kayak gitu dia dari ujung row pelan-pelan ditimbang dulu dia punya plastic bagnya gitu ya, yang ada di binsnya yang ada berapa bunches gitu kan ya. Terus ditimbang ada berapa. Nah terus timbang lagi yang mana binsnya gitu, sekalian dimasukin di situ plastic bagnya guys ya. Nah ini juga guys ya sementara kita kerja gini kan ya, kadang tuh sama yang teman satu ini yang kerja juga nih, yang orang lokal ya, orang Maori sini, tapi kita kan berada di Blenheim guys ya, di Marlborough region, South Island, New Zealand gitu kan ya. Kita ada di pulau di bawahnya gitu, dan dia tuh dari North Island gitu ya, sama aja kan. Masih satu negara gitu. Nah ini lagi ngomong sama dia aja gitu, ngomong masalah kehidupan dia sehari-hari. Karena kita kerja gitu ya, kerja kayak begini terus dia ngomong aja gitu. Jadi kadang-kadang iya kadang-kadang tuh karena mesti fokus juga gitu kerjanya, sampai enggak gitu kan ya, kalau enggak berabe men. Soalnya tuh kita juga mesti bener-bener hati-hati juga gitu, karena manajer itu sampai bilang kalau bisa jangan sampai ada ketinggalan gitu buahnya gitu kan ya, karena mereka pengen tahu, pengen ditimbang gitu guys. Jadi ya sekalian ngomong atau juga fokus kerja juga gitu kan ya. Dan ini kita kerja kayak begini, lihat tuh di sisinya yang gua kerja ini nggak panas kan ya, nggak kena matahari. Sedangkan dia tuh di sebelah situ terus. Biasanya kita kan sehari bisa ada 3 atau 4 atau 5 atau 6 rows gitu kan yang kita kerjakan gitu kan. Terus gue pinter ngambil sisi yang dimana yang nggak ada mataharinya gitu, nggak kena matahari. Kadang kalau sampai di ujung buru-buru langsung ke bawah gitu, lewatin pohonnya gitu ke row sebelahnya gitu, langsung tiba-tiba ada di situ aja dia guanya gitu, dia langsung pergi ke row sebelahnya gitu, muter. Terus kena lagi matahari. Masih smart man, working smarter no harder my man. Pokoknya kena matahari, aduh masa karena kalau misalkan kena matahari tuh jadi kayak kayak udah panas terus terik lagi gitu kan ya. Ya mau nggak mau mesti outsmart teman kerja saya yang satu ini guys. Biarin dia ngoceh-ngoceh, yang penting gue di yang adem
sisi gitu kan ya. Nah guys, itu kan yang apa namanya, dia punya awannya tuh mulai bergerak kan tuh ya, apa namanya, em, masih kelihatan panas kan ya, tapi nanti berapa jam kemudian tuh udah mendung lagi gitu loh. Ini padahal panas banget ini. Apa namanya, kita tuh ada di lokasi di pantai gitu ya, di apa namanya, sebelum mau arah ke Sedan, ada yang mau nama jalanannya tuh ke Redwood Pass. Itu untuk masuk ke dalam lagi, lempeng lagi terus sampai ujung. Nah kalau sampai ujung mentok gitu, itu mau ke pantai. Nah kalau sampai belok ke kiri itu bisa arah untuk ke Blenheim juga guys, tapi itu apa namanya, lewatin kayak pegunungan gitu loh. Itu nggak dianjurkan untuk orang yang apa namanya kalau pergi malam hari, karena tuh gelap banget gitu loh. Karena kan tuh lu mesti hati-hati, jangan ngebut-ngebut, karena tuh kayak gimana ya, jalannya tuh nggak kayak itu apa namanya, nggak safe lah gitu. Jadi mesti pelan-pelan kalau soal itu kalau malam hari gitu ya. Jadi di recommended untuk pergi ke apa nama jalan utama gitu guys ya. Tapi anyway, balik lagi kita pakai yang kerjaan ini ya. Jadi ini apa namanya, kita tuh ngitungin ini biasanya tuh guys ya, apa namanya, dia punya bins tuh ya. Satu bin itu bisa muat mungkin 15 kilo. Pernah waktu itu ditimbang juga ada sampai berapa ya, 18 sampai 20 kilo gitu guys. Satu pohon aja gitu loh. Makanya tuh saking dia punya buahnya gitu ya, gede-gede, menghasilkan banyak buah juga gitu loh. Jadi makanya tuh, apakah gunanya ini yang untuk para research facility people ini? Ya ini mereka tuh kunjungi mungkin yang punya perusahaan winery yang gede gitu kan ya. Mereka pengen tahu gitu loh. Misalkan contohnya, oke, kita pengen tahu nih, di row ini kita bisa menghasilkan berapa banyak buah dan bisa berapa banyak itu yang kita bisa hasilkan untuk musim harvest tahun depannya. Nah itu mereka dikasih kesempatan untuk dikasih berapa row, mereka apa namanya rawat dari awal gitu, dan itu dari orang mereka sendiri gitu untuk perawatan misalkannya untuk musim pruningnya gitu kan, di riset lagi semuanya gitu, dan mereka punya orang sendiri gitu loh ya. Karena ini kan dia sampai bikin sampai 6 can, 7 can, 8 can sampai ke atas begitu kan, itu punya rantingnya gitu guys ya. Makanya itu sampai tinggi-tinggi gitu. Nah itu juga mereka apa untuk nge-spraynya juga mereka punya apa namanya sendiri juga gitu. Jadi mereka tuh pengen apa kasih lihat yang untuk punya yang growernya gitu ya, yang punya winery-nya gitu atau manajernya gitu, bagian manajemennya. Mereka apa namanya nanti misalnya udah dapat semua datanya gitu, rekodnya berapa per pohonnya, dapat berapa banyak buah atau berapa row itu bisa menghasilkan berapa buah gitu kan ya. Mereka pengen tahu apakah ini manfaat gitu apa kagak untuk apa kalau misalkan mereka mau apa apply dia punya apa namanya treatmentnya gitu guys ya. Jadi itu bukannya hanya setahun 2 tahun sih, mungkin setahun 2 tahun 3 tahun gitu kan. Jadi mereka tahu progresnya gitu bagaimana gitu. Dan ini mereka tuh apa namanya untuk para semua wine growers gitu ya, apa namanya kayak asosiasinya gitu, mereka punya grup lagi tersendiri ya. Dan mereka juga apa namanya ya benar-benar mereka know what they doing gitu loh ya. Jadi mereka tuh benar-benar sangat teliti banget gitu dengan buahnya berapa banyak untuk dalam satu pohonnya gitu guys ya. Dan ini kerjaan ini ya apa namanya ya untuk hand harvest gini bukan hanya satu blok, 2 blok, 3 blok gitu. Jadi ya beda-beda vineyard gitu guys ya. Jadi apa namanya kita kadang-kadang kerja di daerah sini, di Blenheim sini, di Sedan, kadang di kota juga ada. Terus kadang-kadang tuh mau ke arah ke Wairau Valley itu jauh lah gitu, yang untuk mau ke daerah Saint Arnaud gitu guys, yang untuk apa namanya dekat-dekat itu loh gunung salju gitu loh di Rainbow Ski. Jadi apa namanya mereka mau ke sini juga dan juga ada di daerah sana juga gitu ya. Dan ini mereka tuh bener-bener apa namanya teliti banget gitu dengan kerjanya mereka gitu, karena banyak vineyard growers apalagi company gitu apa namanya kayak winery,
mereka nggak punya hanya satu di tempat satu lokasi aja guys. Mereka pencar-pencar gitu loh, dan itu ngomong itu bukan kayak 1.000 pohon, 2.000, enggak, ini jutaan pohon guys, berapa thousand gitu kali ya, apa mungkin ada yang 100,000 pohon, 500,000 pohon gitu loh. Jadi tuh apa namanya tuh, mereka tuh bener-bener yang perusahaan yang gede-gede gitu loh. Mungkin ada satu vineyard lokasi mungkin ada 250.000 pohon atau 300.000 pohon ya. Jadi mereka pengen tahu juga gitu. Karena tuh mereka tahun demi tahun tuh mereka bukannya itu buat tambah terus, mereka tuh apa namanya project mulu tiap tahun gitu loh, nanam terus tiap tahun gitu loh. Sampai akhirnya tuh ya emang sih di Blenheim sini tuh kerjaan untuk vineyard ini nggak bakal ada matinya gitu loh, karena tuh dia akan jalan terus gitu loh, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang tuh lebih banyak lagi jutaan pohon gitu loh. Makanya tuh di sini guys ya, di Blenheim sini is known for City of Winery. Kenapa? Karena tuh banyak banget sini guys, apa namanya, jutaan pohon di Marlborough region sini guys ya. Jadi untuk kalian ya yang belum apa namanya, belum pernah dengar ada di manakah itu New Zealand atau apakah di sana kegiatannya tuh, kerjaannya apa. Nah kalau di sini sih banyak tuh kayak dairy farm ya, kayak daging sapi, daging domba, madu, terus juga wine juga gitu loh. Jadi tuh apa namanya, apalagi di daerah Marlborough region sini, ini paling terbesar di New Zealand guys. Karena tuh yang seperti yang dibilang, di-mention earlier, itu jutaan pohon guys, banyak banget sini di daerah apa namanya Marlborough region sini guys ya. Untuk saat ini terima kasih guys ya sudah meluangkan waktu kalian ya untuk nonton video klip ini ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau apapun juga, don't be shy ya, monggo silakan di komen. Jangan lupa di like ya, share dan juga komen, dan subscribe. Soalnya nanti kalau misalnya kita habis upload video atau bagaimana, kalian dapat notifikasi dari kita gitu kan ya. Jadi apa namanya, misalkannya apa jangan habis upload video gitu kan, bisa dapat notifikasi, entah itu kita lagi di pekerjaan atau sedang bersama Shirley dan Matthew ya, itu istri dan anak kita gitu guys ya. Jadi untuk saat ini sekian dulu guys ya. Terima kasih dan berjumpa dan jangan